Selamat datang di Hantu Bisu. Disinilah setiap kata berubah menjadi bayangan. Setiap cerita membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kau masuki. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri lorong gelap, tempat manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan, dan di mana keserakahan dibayar dengan darah. Dengarkan baik-baik, jangan berpaling, karena sekali kau masuk, bayangan itu akan terus mengikutimu. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah peringatan dari dunia yang tak terlihat. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah pasar tua yang sejak lama menyimpan rahasia kelam. Pasar itu bernama Cilawer. Siang hari tampak biasa. Hiruk pikuk pedagang, teriakan kuli, dan bau ikan asin memenuhi udara. Namun, saat senja tiba, lorong-lorongnya berubah jadi labirin gelap, tempat bayangan lebih hidup daripada manusia. Di balik kios lapuk, ada dukun pesugihan yang menukar jiwa dengan kekayaan. Ada warung sederhana yang diam-diam memakan roh pengunjungnya. Dan ada gudang tua, tempat darah menetes setiap malam. Di sanalah seorang ustadz muda menyamar, berpura-pura menjadi kuli panggul untuk membongkar rahasia gelap pasar setan ini. Tapi ia tidak tahu bahwa begitu kakinya melangkah ke dalam, ia sudah dicatat sebagai tumbal berikutnya. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu sulit memejamkan mata. Pasar Setan Cilawer, ustadz muda bongkar pesugihan dan ritual gaib mengerikan. Tahun 1989, di sebuah jalan raya tua yang menghubungkan Kedung Jati dengan perbukitan sebelah timur, berdirilah sebuah pasar yang sudah lama dikenal orang-orang sebagai tempat penuh cerita ganjil. Namanya Pasar Cilawer. Dari luar, pasar itu tampak seperti bangunan biasa. Dinding kayu lapuk yang sudah digerogoti usia, atap seng berkarat yang berderit setiap kali angin lewat, dan lantai becek bercampur lumpur yang seakan tak pernah kering. Tetapi bagi mereka yang lahir dan besar di sekitar tempat itu, Pasar Cilawer bukan sekedar tempat jual beli. Ia adalah pintu gelap yang berdiri di tengah kehidupan manusia. Siang hari suasananya tampak wajar. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya, ibu-ibu menawar harga beras, suara ayam berkokok bercampur dengan denting gelas warung kopi yang tak pernah berhenti mengepul. Hiruk pikuk pasar menutupi rahasia kelam yang tersembunyi di baliknya. Namun, begitu senja merayap turun, semuanya berubah. Lorong-lorong yang tadinya ramai mendadak sepi. Angin dingin turun perlahan, membawa aroma anyir bercampur kemenyan terbakar. Bayangan para pedagang seolah lebih panjang, lebih hitam, seakan bukan hanya manusia yang ada di sana. Orang-orang setempat percaya pasar itu hidup di atas dua dunia. Satu dunia manusia dan satu lagi dunia makhluk yang haus tumbal. Malam itu, seorang pemuda kurus memasuki Cilawer.
Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, tetapi ia menyembunyikan sesuatu di balik tatapan itu. Namanya Rasyad Hidayat, seorang ustadz muda dari pesantren Kedung Jati. Usianya baru menjelang 20-an, tetapi gurunya sudah memberi amanat besar, menyelidiki langsung sarang pesugihan yang diyakini bersembunyi di pasar itu. Rasyad tahu ia tidak bisa masuk dengan jati diri sebenarnya, maka ia mengenakan baju lusuh, celana sobek di lutut, dan memanggul karung kosong. Dengan nama samaran Darto, ia memperkenalkan diri sebagai kuli panggul pendatang yang sedang mencari nafkah. Awalnya kehadirannya tidak disambut baik. Para kuli panggul pasar sudah punya lingkaran sendiri. Ada Tarmin, lelaki tua berkulit legam terbakar matahari, wajahnya ramah meski terlihat lugu. Ada Sugeng, pria berusia 30-an dengan tatapan sinis, licik, dan selalu curiga pada orang baru. Sementara Pak Idi, kuli jangkung yang cerewet, lebih suka tertawa keras daripada bekerja. "Dari mana asalmu?" tanya Sugeng dengan tatapan tajam saat Rasyad pertama kali menaruh karungnya di pojok los utara. "Baru merantau, Mas," jawab Rasyad dengan suara dibuat serak, menahan agar aura ustadznya tak terbaca. Pak Idi langsung tertawa terbahak-bahak. "Halah, palingan sebentar doang. Jadi kuli di sini nggak gampang, Le. Kalau kuat ya dapat rezeki, kalau enggak pulang kampung." Tarmin menepuk bahu Rasyad, memberi senyum hangat. "Biarlah tiap orang punya nasibnya, wong kita sama-sama cari makan." Hari itu berlalu dengan berat. Rasyad mengangkat karung beras, memanggul peti sayur, hingga membantu mengangkat gentong minyak. Tubuhnya terlatih di pesantren, tetapi ia sengaja menunjukkan kelelahan agar benar-benar meyakinkan sebagai kuli. Namun, di sela-sela keringatnya, matanya tajam memperhatikan. Ada kios-kios tertentu yang tampak terlalu sepi, tetapi pemiliknya bisa hidup mewah. Ada pedagang kecil yang tiba-tiba tak pernah terlihat lagi. Hanya kabar bahwa mereka meninggal mendadak. Semua terasa janggal. Menjelang sore, para kuli panggul berkumpul di warung kopi. Obrolan mereka sering terdengar aneh. Kau dengar kabar? Si Bejo penjual singkong itu mati kemarin. Badannya biru semua, matanya melotot. Katanya ketiban ilmu, sahut Sugeng dengan nada rendah. Di pasar ini, kalau salah langkah bisa tamat. Rasyad pura-pura tak peduli, padahal telinganya menangkap jelas. Ia yakin gosip itu bukan sekadar cerita pasar, melainkan jejak nyata dari persekutuan gelap. Malam pertama, Rasyad memilih tidur di los kosong belakang pasar. Angin dingin menusuk tulang, karung goni ia gulung jadi alas. Ia berbaring, mencoba memejamkan mata. Tetapi semakin larut, suara-suara lain ikut datang. Awalnya hanya jangkrik bersaut-sautan, lalu samar, terdengar tangisan lirih perempuan. Tangisan itu semakin jelas, seolah berasal dari gudang tua di ujung pasar. Hatinya berdebar, tetapi ia menahan diri. Tak seharusnya ia terburu-buru mendekat malam ini. Ia hanya beristighfar dalam hati, berharap suara itu hilang. Namun yang datang bukan hanya tangisan. Hidungnya tiba-tiba mencium bau menyengat, campuran kemenyan terbakar dan darah amis. Angin malam membawa aroma itu menyusup ke los tempat ia berbaring. Sejenak ia merasa ada bayangan hitam berdiri di luar pintu. Diam, tak bergerak, mengawasi. Saat ia menoleh, hanya kegelapan pasar yang tampak. Tetapi tarikan nafasnya jadi berat, urat lehernya menegang. Ia tahu sesuatu sedang memperhatikannya dari balik gelap. Dengan hati bergetar, Rasyad menutup mata kembali, berusaha tidur di tengah teror samar itu. Namun, dalam lubuk hatinya, ia sadar malam ini hanyalah permulaan. Pasar Cilawer bukan sekadar tempat orang berdagang,
ia adalah medan goib yang dipenuhi rahasia kelam dan dirinya kini sudah terjebak di dalamnya. Hari kedua Rasyad di pasar Cilawer berjalan seperti biasa. Pagi hari, ia ikut memanggul beras, mengangkat sayur, dan membantu para pedagang. Tubuhnya mulai dikenal, terutama oleh Tarmin, yang sering membelanya ketika Sugeng melontarkan ejekan. Namun, sore itu ada hal yang berbeda. Setelah pasar mulai lenggang, Tarmin mendekatinya dengan wajah cemas. "Le, jangan pernah kau nekat duduk di warung Buna Harsih setelah maghrib," bisiknya pelan. "Biarpun kau haus, biarpun kau lapar, jangan sekalipun mencoba." Rasyad menoleh, pura-pura bingung. "Kenapa, Pak? Warung itu kan ramai, kopinya harum sekali." Tarmin menggeleng cepat, matanya bergetar seakan takut didengar sesuatu. "Justru itu, Le, ramai siang, tapi berbeda kalau malam. Banyak yang masuk, tak semua keluar dengan wajah sama." Kata-kata itu menggantung, membuat hati Rasyad makin curiga. Ia sudah memperhatikan warung kecil di pinggir los daging sejak kemarin. Warung itu tak pernah sepi pembeli, padahal menunya sederhana, kopi tubruk, teh manis, dan gorengan. Tapi ada satu hal aneh, pemiliknya, Buna Harsih, tak pernah terlihat tua. Buna Harsih, nama yang terdengar akrab di telinga setiap pedagang Cilawer. Perempuan paruh baya itu selalu berpakaian kebaya hitam dengan kain batik bermotif parang rusak. Rambutnya panjang, disanggul rapi, dan matanya menyipit seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dibaca. Ia sempat mengamati diam-diam. Gerak-geriknya tenang, senyumnya tipis, tetapi tatapan matanya menusuk. Setiap kali ada pembeli yang duduk di bangkunya, ia akan menyiapkan minuman dengan cara yang aneh, menuangkan air panas dari kendi tanah, lalu membisikkan sesuatu di permukaan kopi. Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, sebagian pembeli tampak meminum dengan lahap. Wajah mereka mendadak merah, lalu tertawa seperti orang kesurupan. Malam itu, meski Tarmin sudah memperingatkan, Rasyad tahu ia harus menyelidiki lebih jauh. Dengan dalih mencari minum setelah lelah bekerja, ia melangkah mendekat ke warung itu. Udara dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, berbeda dengan suhu pasar yang lain. Api lampu minyak di meja warung tampak redup, meski angin tidak bertiup. "Selamat malam, Nak." Suara Buna Harsih menyambutnya. Dalamnya suara itu seperti berasal dari dua mulut berbeda. Satu manusia, satu lagi, entah dari mana. Rasyad menoleh, pura-pura bingung. "Kenapa, Pak? Warung itu kan ramai, kopinya harum sekali." "Selamat malam, Nak." Suara Buna Harsih menyambutnya. Dalamnya suara itu seperti berasal dari dua mulut berbeda. Satu manusia, satu lagi entah dari mana. Rasyad serta-merta merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasyad tersenyum tipis, pura-pura lugu. "Boleh saya pesan kopi, Bu?" Perempuan itu menatap lama, lalu tersenyum. "Tentu, tapi kau harus habiskan sampai tetes terakhir." Rasyad mengangguk. Matanya memperhatikan setiap gerak tangan Buna Harsih. Perempuan itu menuangkan air panas ke dalam cangkir, lalu dengan cepat menggerakkan bibirnya. Ada doa atau mantra yang ia bisikkan. Cangkir itu diletakkan di hadapannya, aromanya kuat, tajam, bercampur anyir. Saat uapnya menyentuh hidung, Rasyad merasa seolah mencium darah segar. "Silahkan," suara Buna Harsih terdengar memaksa. Ia menatap cairan hitam pekat itu. Dalam sekejap, bayangan aneh menari di permukaan kopi. Wajah-wajah manusia dengan mata melotot, mulut berlumuran darah, dan jeritan yang tak terdengar namun terasa menembus hati. Rasyad tahu ia tidak boleh meneguhnya. Ia berpura-pura menunggu hingga uapnya berkurang,
lalu menyentuhkan bibirnya sedikit saja. Cukup untuk meyakinkan sang pemilik warung. "Enak, Bu," katanya pelan. Senyum Bunda Harsih melebar. "Kalau kau rajin ke sini, rezekimu akan lancar. Kau bisa kaya, bisa dihormati. Semua yang kau mau akan datang dengan sendirinya." Kata-kata itu bukan sekedar tawaran, itu pancingan, sebuah jebakan pesugihan yang sudah banyak menelan korban. Tiba-tiba, dari pojok warung terdengar suara tawa rendah. Rasyad menoleh, melihat Sugeng sedang duduk dengan gelas kopi di tangan. Matanya merah, wajahnya tegang, namun mulutnya tersenyum sinis. "Darto, jangan kau pura-pura sok suci. Di sini semua orang butuh kekuatan. Kau tak akan bertahan lama kalau cuma jadi kuli biasa." Bunda Harsih menimpali dengan suara halus. "Benar, Nak. Dunia ini keras. Lihatlah Sugeng, rezekinya lancar, tubuhnya kuat, tak ada yang berani mengganggu. Kau pun bisa begitu kalau mau menerima." Rasyad menunduk, pura-pura ragu, tapi dalam hatinya doa-doa terus ia panjatkan. "Ya Allah, lindungi hamba dari godaan setan yang terkutuk." Malam makin larut, warung itu kian ramai. Anehnya, bukan dengan manusia biasa. Rasyad mulai jelas melihat sebagian pembeli yang datang tidak berpijak di tanah. Bayangan mereka panjang, tubuhnya kabur, mata mereka merah menyala. Ada sosok wanita berambut panjang duduk di kursi, meski kursi itu seharusnya kosong. Ada suara-suara bergema dari pojok, padahal tak ada orang di sana. Dan di setiap gelas kopi yang tersaji, permukaannya memantulkan wajah-wajah menyeramkan yang bukan milik peminumnya. Hatinya bergetar. Warung ini bukan warung biasa, ini altar darah. Saat hendak beranjak, Bunda Harsih mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh bahu Rasyad. "Darto, aku lihat nasibmu gelap. Kau akan mati muda jika tak mencari perlindungan. Jangan menolak, atau kau akan menyesal." Tatapan matanya menusuk dalam, seolah ingin menelan jiwa. Rasyad menggertakkan gigi, menahan diri agar tidak terbuka jati dirinya. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Terima kasih, Bu. Mungkin lain kali." Bunda Harsih tidak marah, ia hanya tersenyum. Senyum itu membuat darah seakan berhenti mengalir. "Nak, kalau kau menolak, mereka yang ada di sekitarmu akan menerima akibatnya." Malam itu, Rasyad bergegas pergi. Namun sepanjang jalan, langkahnya terasa berat. Bayangan hitam mengikuti dari belakang. Suara bisikan mengiang di telinganya, berulang-ulang. "Minum sampai habis. Minum sampai habis. Minum sampai habis." Saat ia tiba di los kosong tempat biasa ia tidur, tubuhnya menggigil hebat. Ia bersujud, membaca ayat-ayat perlindungan. Di luar, angin berhembus keras, membawa bau darah dari arah warung Bunda Harsih. Dan di sela hembusan angin itu, samar terdengar suara tawa perempuan, panjang, dingin, menusuk ke dalam tulang. Hari-hari Rasyad di pasar Cilawer semakin berat. Ia sudah menyaksikan keanehan di warung Bunda Harsih, namun semua itu hanyalah permukaan. Pusat kegelapan pasar ini adalah malam-malam tertentu, ketika orang-orang menghilang tanpa jejak. Dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Sejak sore, suasana pasar sudah berbeda. Pedagang berkemas lebih cepat. Kuli panggul memilih pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bahkan Tarmin, yang biasanya selalu ramah, mendekatinya dengan wajah tegang. "Darto," bisiknya, "kalau kau sayang nyawamu, jangan tidur di pasar malam ini. Pergi ke rumahku saja, tidurlah di sana." Namun Rasyad pura-pura tersenyum. "Saya tak apa, Pak. Lagi pula saya hanya kuli. Siapa yang peduli dengan saya?"
Tarmin menunduk seakan ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Hanya satu kalimat yang berhasil keluar dari bibirnya. "Kalau kau dengar suara, jangan sekalipun menjawab." Menjelang malam, pasar Cilawer benar-benar kosong. Semua los gelap, hanya diterangi lampu minyak yang berkelip samar. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan. Rasyat berbaring di losnya, tapi matanya terbuka lebar. Ia menunggu dengan hati waspada. Jam menunjukkan tengah malam ketika suara pertama terdengar. Suara kentongan dipukul 3 kali. Tong, tong, tong. Padahal semua penjaga pasar sudah pulang. Lalu dari kejauhan terdengar langkah kaki beriringan. Semakin dekat, semakin jelas. Tapi anehnya, langkah itu tidak berpijak di tanah. Suaranya seakan berasal dari udara, melayang. Rasyat bangkit perlahan, mengintip dari celah papan los. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sekelompok orang berpakaian serba hitam berjalan melintasi lorong pasar. Wajah mereka tertutup kain, hanya mata yang menyala merah samar. Di tangan masing-masing mereka membawa kendi tanah liat penuh cairan pekat berwarna gelap. Di depan rombongan itu berdiri Buna Harsih. Kebayanya hitam, rambutnya tergerai sampai ke pinggang, dan di tangannya ada seekor ayam hitam yang meronta, kakinya terikat kain merah. Mereka berhenti di tengah pasar, tepat di pelataran yang orang-orang sebut lapak mati. Sebuah tanah kosong di antara los sayur dan los daging yang tak pernah dipakai berdagang karena selalu ada tragedi. Buna Harsih menancapkan sebilah keris kecil ke tanah, lalu mulai melantunkan mantra. Suaranya lirih tapi bergema ke seluruh pasar. Hadirkanlah, hadirkanlah, wahai penguasa yang bersemayam di dasar tanah ini. Kami bawa darah, kami bawa tumbal, terimalah persembahan kami, agar rezeki tetap mengalir, agar kuasa tetap abadi. Ayam hitam itu tiba-tiba menjerit seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dengan gerakan cepat, lehernya digorok, darahnya ditampung ke dalam kendi, lalu ditaburkan ke tanah lapak mati. Tanah itu bergetar, dari bawah muncul asap pekat berwarna hitam, berputar seperti pusaran. Suara-suara aneh terdengar dari dalam asap, tangisan, tawaan, teriakan, semuanya bercampur, membuat udara di sekitarnya sesak. Rasyat memegang tasbih di saku bajunya, jemarinya bergetar membaca ayat-ayat suci, tapi ia menahan diri, tak boleh terburu-buru. Salah satu lelaki berpakaian hitam membuka karung yang ia bawa, dan disitulah Rasyat melihat sesuatu yang membuat hatinya tercekak. Seorang bocah kecil, matanya ditutup kain, mulutnya disumpal. Ia meronta, menangis lirih. Rasyat hampir berteriak, tapi ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Darah terasa mengalir di lidahnya. Ia harus menunggu. Ia harus melihat dengan jelas. Buna Harsih mengangkat bocah itu tinggi-tinggi, lalu meletakkannya di atas tanah lapak mati.
Tangannya yang penuh darah ayam menyentuh kening anak itu. "Terimalah tumbal ini," katanya lirih. "Bukalah jalan rejeki kami, berikan kuasa atas pasar ini." Tanah kembali bergetar, asap hitam makin pekat. Dari dalam pusaran muncul bayangan besar, tinggi, berwujud menyerupai manusia, tapi kepalanya seperti kerbau. Matanya merah membara, mulutnya mengeluarkan asap panas. Suara berat bergema di udara. "Tumbal ini belum cukup. Aku minta yang lebih, manusia dewasa, darah segar, tubuh kuat." Rasyad merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu malam ini lebih dari sekedar ritual. Ada makhluk yang benar-benar hadir. Sugeng yang ternyata ikut dalam rombongan itu melangkah maju lalu menunjuk sesuatu. "Bunah, bagaimana dengan kuli baru itu? Darto, dia cocok jadi tumbal." Semua mata merah itu serentak menoleh. Bahkan bayangan raksasa itu seakan ikut mencari. Rasyad menunduk cepat, menahan napas. Detik itu juga keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Buna Harsih tersenyum tipis. "Benar, aku sudah merasakan auranya sejak pertama dia datang. Malam ini dia akan jadi milik penguasa pasar." Tanpa sadar, Rasyad mundur selangkah. Suara kayu di bawah kakinya berderik. "Cerik!" Semua kepala serentak menoleh. Suara bisikan bergema di udara. "Dia ada di sana! Dia ada di sana!" Hati Rasyad berdegup keras. Ia tahu penyamarannya hampir terbongkar. Namun sebelum mereka bergerak, ia menutup mata, membaca ayat kursi dengan suara sangat lirih. Asap hitam di lapak mati bergetar. Bayangan raksasa itu meraung keras, seakan tersentuh sesuatu yang membakar. "Siapa yang berani membawa doa suci ke tempat ini?" Suara itu mengguncang seluruh pasar, membuat atap seng bergetar, kayu-kayu retak. Rasyad membuka mata, menatap lurus ke pusaran asap. Dalam hatinya ia berdoa, memohon kekuatan. Namun ia tahu malam ini hanyalah awal dari pertarungan panjang. Buna Harsih menjerit marah. "Cari dia! Jangan biarkan dia lolos. Malam ini harus ada tumbal." Dan serentak, puluhan bayangan hitam berhamburan menyisir setiap los pasar. Rasyad berlari sekuat tenaga, napasnya terengah-engah, langkahnya berpacu dengan kegelapan. Di belakangnya, suara tawa makhluk-makhluk gaib itu menggema, semakin dekat, semakin mencekam. Malam tumbal di pasar Cilawer baru saja mulai. Dan kini, Rasyad tak hanya menyamar sebagai kuli, ia sedang berlari untuk mempertahankan nyawanya. Rasyad berlari menembus gelapnya lorong pasar. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dari segala arah, bayangan hitam berhamburan, menjerit, berbisik, tertawa. Seakan-akan seluruh pasar berubah menjadi sarang makhluk gaib yang sedang memburunya. Atap seng di atas kepalanya bergetar keras, papan-papan los terhempas angin tanpa arah. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan tanah pasar itu sendiri menolak untuk melepaskannya. Di belakangnya, suara Buna Harsih terdengar jelas menggema dalam lorong pasar yang kosong. "Jangan biarkan dia lolos, dia milik penguasa pasar ini." Rasyad menunduk,
mengeluk tasbih kecil di genggamannya. Lantunan ayat kursi keluar dari bibirnya, lirih namun penuh keyakinan. Suara-suara itu semakin liar, semakin marah. Bayangan-bayangan hitam meraung, tubuh mereka berasap, seakan terbakar oleh doa yang ia ucapkan. Namun, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Di depannya, terbentang sebuah lorong sempit yang berakhir pada pintu kayu besar, terkunci dengan rantai berkarat. Pintu itu berbeda. Auranya berat, pekat, seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Dan dari celah kecil di bawah pintu itu mengalir cairan berwarna merah gelap. Darah. Suara bisikan tiba-tiba terdengar di telinganya. Masuklah, masuklah. Di balik pintu itu jawabanmu. Rasyak menggertakkan gigi. Dia tahu itu jebakan. Namun di saat yang sama, langkah para pengikut Buna Harsih makin dekat. Tidak ada pilihan lain. Dengan bacaan doa, ia menempelkan telapak tangannya pada rantai itu. Logam berkarat bergetar, lalu pecah sendiri seakan tak tahan disentuh ayat suci. Pintu kayu terbuka perlahan, menjerit panjang. Grik. Sebuah hawa dingin menerpa wajahnya. Gelap gulita menyambut. Ia melangkah masuk. Dan di balik pintu itu, ia menemukan ruang bawah tanah pasar Cilawar. Tangga menurun dari kayu rapuh, basah, berlumut. Dinding-dindingnya penuh coretan mantra kuno dengan darah kering. Semakin ke bawah, udara semakin sesak. Bau amis menusuk hidung, bercampur dengan anyir darah dan busuk bangkai. Di dasar ruangan itu, ia melihat pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Puluhan, bahkan ratusan tengkorak manusia tersusun di sepanjang dinding. Sebagian masih memiliki sisa daging yang membusuk. Di tengah ruangan, ada sebuah kolam bundar penuh cairan hitam pekat yang bergolak perlahan. Dan dari kolam itu, muncullah wajah-wajah samar, menjerit minta tolong, menatap dengan mata kosong. Rasyad mundur selangkah, hatinya bergetar. Inilah inti dari semua keanehan pasar ini. Dasar pasar Cilawar adalah sumur gaib, tempat menampung tumbal-tumbal pesugihan. Namun, Rasyad berlangkah tasbih, dihempaskan segala arah. Tiba-tiba, dari balik kolam muncul bayangan raksasa. Kepalanya seperti kerbau, tanduknya panjang, matanya merah menyala. Tubuhnya hitam pekat, seakan terbuat dari asap yang membara. Suaranya bergema, memenuhi seluruh ruangan. Akhirnya, pewaris doa suci itu datang juga. Rasyad memejamkan mata, suaranya bergetar membaca ayat suci. Namun bayangan itu malah tertawa, suara beratnya mengguncang dinding ruangan. Doamu hanya akan memperlambat, kau pikir kau kuat, lihatlah. Tiba-tiba, kolam hitam itu bergolak keras. Dari dalamnya muncul sosok-sosok mengerikan. Ibu manusia tanpa kepala, wajah-wajah pucat dengan mata melotot, tangan-tangan panjang yang berusaha mencangkau Rasyad. Jeritan-jeritan itu membuat telinganya nyaris pecah. Di saat yang sama, Buna Harsih dan para pengikutnya masuk ke ruangan. Mereka berdiri di pinggir kolam, tertawa puas. Sekarang kau tak bisa lari, Darto. Rasyad, pasar ini sudah memilihmu. Kau akan jadi tumbal terakhir untuk mengikat kekuasaan kami. Sugeng melangkah maju, wajahnya bengis. Darahmu akan menutup perjanjian malam ini. Namun Rasyad berdiri tegak. Dia tahu saatnya tiba. Tasbih di tangannya ia genggam kuat-kuat, lalu ia teriak lantang membaca doa dengan seluruh tenaga yang tersisa. Suara ayat itu menggema, menghantam dinding-dinding penuh tengkorak, mengguncangkan kolam hitam.
Wajah-wajah di dalam kolam menjerit kesakitan, tangan-tangan hitam terbakar, lenyap satu persatu. Bayangan raksasa itu meraung keras, tubuhnya retak seperti kaca pecah. "Berhenti, kau akan menghancurkan perjanjian berabad-abad." Namun, doa Rasyad semakin keras, semakin menusuk. Seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat. Dinding retak, atap runtuh, kolam hitam meledak, menyembur darah ke segala arah. Buna Harsih menjerit, tubuhnya terbakar api tak terlihat, wajahnya meleleh, matanya keluar, sebelum akhirnya tubuhnya terhisap ke dalam kolam yang runtuh. Sugeng mencoba kabur, namun tangan-tangan hitam meraih kakinya, menyeretnya masuk ke dalam pusaran darah. Jeritannya bergema, lalu hilang. Satu persatu, pengikut mereka lenyap, terseret ke dasar kolam yang runtuh bersama kegelapan. Rasyad berlutut, nafasnya terengah. Ia terus membaca doa, meski suaranya parau. Sampai akhirnya, ruangan itu runtuh total. Dinding hancur, atap kayu ambruk, kolam hitam lenyap di telan tanah. Gelap, hening. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di permukaan pasar. Subuh hampir tiba. Udara dingin terasa segar untuk pertama kalinya. Burung-burung mulai berkicau. Pasar Cilawar terlihat hancur sebagian, namun anehnya terasa lebih ringan. Seakan belenggu gelap yang selama ini menutupi tempat itu sudah terlepas. Tarmin datang menghampirinya, wajahnya basah oleh air mata. "Darto, Rasyad, kau selamat ya Allah, pasar ini akhirnya bebas." Rasyad hanya tersenyum tipis, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, namun di bibirnya terukir ketenangan. Ia menatap lorong pasar yang gelap, lalu berbisik lirih, hampir tak terdengar. Semua sudah berakhir. Semoga tak ada lagi darah yang tumpah di sini. Namun saat ia melangkah pergi, ia sempat melihat sesuatu dari sudut matanya. Di ujung lorong ada bayaran hitam berdiri, diam, tersenyum, dengan senyum lebar yang bukan milik manusia. Senyum terakhir di dasar pasar Cilawar tetap tertinggal, dan mungkin menunggu tumbal berikutnya. Cerita malam ini hanya sebagian kecil dari kegelapan yang bersembunyi di sekitar kita. Pasar Cilawer mungkin telah menutup pintunya, tapi bayangan itu masih berkeliaran. Dan siapa tahu, malam ini dia sedang berdiri di belakangmu. Ingat, hantu bisu akan selalu membawa kisah nyata dari sisi tergelap dunia. Jika kau masih berani, tunggulah cerita selanjutnya, karena malam baru saja dimulai. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.